Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, malam hari ini kajian kita akan membahas tentang makruh-makruh di dalam ruku. Dan kedua akan membahas perbedaan solatnya orang laki dan orang perempuan ketika ruku dan sujud. Wa yukrahu al-iqtisaru ala aqallir ruku'i. Wa yukrahu, dan dimakruhkan oleh membatasi atas sekurang-kurangnya ruku. Wal mubalaghatu fi khafdir ra'si, dan dimakruhkan bersangatan pada menundukkan kepala, menurunkan kepala anil zahri, daripada punggung, fihi, pada ruku. Wa yusannu lidzakarin an yujafiya mirfaqaihi an jambaihi wa batnahu an fakhidaihi fir ruku'i was sujudi. Dan disunnahkan bagi laki-laki kalau salat oleh bahwa merenggangkan ia akan dua sikutnya dia daripada dua lambungnya, wa batnahu, dan merenggangkan akan perutnya, an fakhidaihi, dari dua pahanya, fir ruku'i, pada ketika ruku, was sujudi, dan ketika sujud. Wali ghairihi an yadumma fihima ba'dahu li ba'din, dan disunatkan bagi selain laki-laki oleh bahwa merapatkan ia pada keduanya ruku dan sujud akan sebagiannya bagi sebagian yang lain. Wallahu a'lamu bissawab. Segini kita bedah. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, malam hari ini kajian kita akan membahas tentang makruh-makruh di dalam ruku. Dan kedua akan membahas perbedaan solatnya orang laki dan orang perempuan ketika ruku dan sujud. Yang pertama, saudara, berbicara tentang makruh-makruh ruku. Mana yang makruh dalam ruku? Di sini dijelaskan wa yukrahul iqtisaru ala aqallir ruku. Pertama, dalam ruku makruh kita membatasi sekurang-kurang ruku. Artinya rukunya timbang naruh telapak tangan pada lutut dengan pala rada nungging ke atas, kayak kurang ruku. Kayak pertemuan yang lalu itu, si tangan yang gak ditempelin di lutut makruh. Baca tasbih sekali makruh. Matanya merem makruh. Lagi ruku makruh. Bila kita asal yang penting ruku jadi, itu hukumnya makruh. Begitu.
semacam tangan gak ditempelin, tapi andai ditempelin telapak tangan pada lutut nyampe, itu jadi ruku, tapi makruh. Menyalahi pertemuan yang lalu tentang sunat-sunat ruku. Yang kedua, makruh dalam ruku adalah al-mubalaghatu fi khafdir ra'si anid dhahri fihi. Kedua, makruh dalam ruku itu bila pala kita nunduk banget palanya, turun banget, karena sunatnya sejajar antara punggung dan leher. Kemarinnya begitu. Bila mana kita ruku, pala kita nunduk banget, itu hukumnya makruh. Dari mana? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daraqutni di dalam kitab sunannya daripada Imam Ali bin Abi Talib karramallahu wajha, kata Imam Ali, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an yudabbihar rajulu fi sholati kama yudabbihul himaru. Kata Nabi, kata Imam Ali, sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang bahwa menundukkan kepala seseorang ketika solat, yakni ketika ruku, seperti menundukkan kepalanya himar. Himar itu palanya nunduk. Kita orang kalau ruku jangan turun banget palanya, makruh. Palanya makruh. Begitu. Kayak nggak ada tulangnya. Itu makruh. Nabi larang karena sunatnya sejajar. Tidak naik, tidak turun. Kayak L. Tahu L? Ah iya, kayak gitu. Jadi nyiku itu sunatnya marendah. Bila melanggar aturan sunat yang pertemuan yang lalu dipaparkan, maka dengan sendirinya makruh. Mana lagi makruh dalam ruku, yaitu membaca Quran. Kalau ruku, ada aja ruku baca Fatihah, mungkin mengong kali sholatnya, mikirin utang gitu. Jadi ini ndak ada. Ketika ruku nggak ada baca Quran, ketika sujud juga nggak ada baca Quran, ketika duduk tasyahud nggak ada baca Quran. Cuman berdiri ajaran baca Quran itu makruh. Baca Quran ketika dia ruku makruh hukumnya. Dari mana? Imam Muslim, saudara, meriwayatkan hadis di dalam Sahih Muslimnya dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Ibnu Abbas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
Aku dengar dengan dua telingaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi, nuhitu an aqra'a raqi'an aw sajidan. Kata Nabi, aku dilarang membaca Quran dalam keadaan ruku ataupun dalam keadaan sujud. Jadi lalu ruku bagaimana? Pada lanjutan hadisnya itu, ammar ruku'u fa'azimu fihi rabb. Adapun ruku maka bacalah subhana rabbiyal azim. Kalau ruku ndak usah baca Quran. Bacanya tasbih dan doa-doa yang pertemuan yang lalu dipaparkan ada 6 macam itu. Doa-doa yang dinukilkan dari Nabi, tentu yang tertingginya subhana rabbiyal azim wa bihamdihi minimal 3 kali. Kalau jadi imam maksimal 3 kali, kecuali makmumnya setuju panjang, bolehlah dipanjangkan sampai 11 kali. Masih banyak makruh-makruh ruku bila menyalahi aturan kemarin, sunnah-sunnah yang udah kita bedah, maka itu sama dengan makruh. Inilah diantara makruh ketika ruku. Habis, kemudian saudara, perlu diketahui di dalam solat itu antara orang laki dan orang perempuan ada titik perbedaan di dalam solat. Jadi kita harus bisa ajarkan kepada anak kita yang cewek atau istri kita beda beberapa hal di dalam solat. Setidak-tidaknya ada 5 macam perbedaan antara orang laki dan orang perempuan di dalam solat. Ada 5 macam titik perbedaan antara solatnya orang laki dan solatnya orang perempuan. Yang mana 5 tuh? 1 di kitab kita dijelaskan, yusannu lidzakarin an yujafiya mirfaqaihi an jambaihi. Pertama, orang laki-laki dalam solat ketika berdiri, ketika ruku, ketika sujud, sunat direnggangkan 2 sikunya daripada 2 lambungnya. Kalau perempuan tuh begitu tuh, keteknya rapet, tangannya nempel di ketek. Kalau perempuan, laki dibuka, keteknya nggak nempel. Begitu cara tangannya ketika diri. Ketika ruku juga sama. Kalau per laki-laki tangannya melar, terbuka tuh kemarin kita contohin begitu, dia tangannya. Kalau ruku, perempuan begini. Nanti mungkin praktek agar supaya lebih sempurna. Tadi kemarinnya udah kita ajarin sebetulnya. Kudu renggang laki-laki, siku dengan 2 lambung. Ketika diri, ketika ruku, materi kita nih ruku, dan ketika sujud.
itu renggang dari lambungnya, maknanya keteknya dibuka orang laki. Kalau diri, kalau ruku, kalau sujud. Dan kakinya renggang sejengkal. Renggang ketika diri, ketika ruku, ketika sujud. Laki, kakinya renggang, enggak nempel. Diri, sejengkal aja renggangnya. Sejengkal, laki. Ini laki, ibu-ibu boleh pulang duluan. Ini ngomongin laki. Begitu. Tuh laki. Iya. Renggang kakinya, laki-laki. Diri, ruku, sujud. Sejengkal aja. Jangan lebar-lebar. Kelewat lebar, jangan. Sejengkal saja. Laki-laki. Begitu juga dengkulnya. Renggang. Laki-laki ketika ruku, ketika sujud tidak rapat dengkulnya. Begitu juga ketika duduk antara dua sujud dan duduk tasyahud awal, tasyahud akhir. Si lututnya enggak ngadu, renggang. Itu laki. Perempuan, nah ini bapak-bapak boleh pulang. Perempuan ini harus difahami kalau dia harus rapat, ditempelin dua sikunya dengan lambungnya. Diri itu tangannya begini, dia nempel, jangan keteknya dibuka. Rukuknya juga tangannya begini aja nih, nempel di ketek. Sujudnya juga begitu, enggak boleh dibuka, enggak boleh. Perempuan, saya udah pakai Rexona, biar udah pakai, tetap aja ajarannya kalau perempuan disuruh rapat, disuruh rapat. Rapat perempuan, diri, kakinya saat diri juga rapat, rapat, lututnya juga dia rapat. Perempuan sebetulnya Islam itu ajarannya selaras dengan tabiat manusia. Orang laki kalau diajarin oleh agama diri suruh rapat kakinya, ngeganjel kayaknya. Jangan dicatat. Itu begitu. Perempuan kalau dia sholatnya kayak laki masuk angin kayaknya. Jadi dia rapat. Sampai dalam berbusana ada pakaian perempuan namanya abaya. Orang kita sebut kebaya. Karena orang Indonesia tuh enggak bisa nyebut ain. Nikmat enggak bisa, nikmat. Silahkan menikmati. Nikmat. Enggak bisa nikmat, enggak bisa. I'lan enggak bisa, iklan, iklan. Bisa. Pengumuman iklan itu bahasa Arab. I'lan, bahasa Indonesianya iklan, begitu, begitu. Jadi itu perempuan rapat dirinya, gitu. Makanya ada pakaian namanya abaya, kebaya. Itu luka dipakai pada kawinan-kawinan tuh, suruh lari, nggak bisa dia, rapat dia. Jadi emang begitu, rapat. Ini satu, laki-laki renggang, perempuan rapat. Dua,
wa batnahu an fakhidaihi fir ruku'i was sujudi. Laki-laki sunat mengangkat perutnya dari dua pahanya ketika ruku dan sujud, diangkat. Sedangkan perempuan dirapatkan perutnya dengan dua pahanya, yakni pangkal pahanya. Jadi inilah kemudian tangannya begini, maka dengan sendirinya lebih rapat perempuan. Dua tuh. Kitab kita menyebutkan di sini karena berkenaan dengan ruku, jadi dua saja. Di luar dua ini ada tiga lagi perbedaan laki dan perempuan. Mana lanjutannya? Orang laki membacanya jahar. Jahar, udah kelewat tuh dibaca Fatihah materi ini. Membacanya jahar, keras, pada tempat-tempat jahar secara mutlak. Apakah dihadiri mahram atau bukan? Maghrib, isya, subuh, kencang ya Jumat dah. Dan seperti yang lalulah udah diterangkan tempat-tempat bacaan jahar keras. Adapun perempuan membacanya pelan meski tempatnya jahar bila di hadapan laki-laki bukan mahram. Jadi walaupun maghrib isya bila solatnya di samping laki-laki yang bukan keluarganya, maka bacaannya tetap sir walaupun tempatnya itu keras jahar karena di samping laki-laki. Adapun seturu-turu perempuan udah itu urusan perempuan, begitu. Itu aturannya. Keempat, laki-laki bila mana ada kekeliruan yang terjadi pada solatnya, apakah 4 rakaat imamnya masih diri padahal udah 4 karena lupa terjadi dalam solatnya, maka cara menegurnya dengan membaca tasbih subhanallah dengan niatan zikir atau zikir dan i'lam, ngasih tahu. Kalau ada kekeliruan, tasbih subhanallah, ini laki. Sedangkan perempuan bila berjamaah seturu-turu perempuan umpamanya, atau dengan imam suaminya umpamanya, bila terjadi kelupaan dalam sholat si imam, maka perempuan cara menegurnya dengan tasfiq, dengan menepukkan bagian dalam telapak tangan kanan, ditepukkan ke bagian luar telapak tangan kiri. Mana bagian dalam luar? Punggung tangan kiri. Jangan sampai salah. Begini. Tuh, ini bagian dalam telapak tangan dipukulkan pada bagian luar tangan kiri. Ini bagian luar. Begitu. Dia ngingetinnya. Makanya dalam berjamaahnya perempuan hanya berjarak sejengkal antara imam dan makmum. Kalau orang laki imamnya ada mihrabnya, kalau perempuan imamnya tidak ada mihrabnya.
imamnya bersampingan. Saya minta contoh 5 orang dah diri, 5 orang diri, 5 orang enakan, begitu, 5 orang. Iya, kiblatnya mana ya? Sono aja dah ya, biar ngadep sana. Coba 5 orang baris yang lempeng, baris dulu. Baik. Majuan yang di tengah, sejengkal aja di ujung jari. Nah segitu, agak rapetin yang samping-sampingnya. Tuh, imamnya perempuan kayak begitu tuh cara ngimaminnya. Jangan kayak orang laki, nggak dapat ganjaran 27 seturut perempuan. Ini namanya cara berjamaah perempuan dengan perempuan. Coba sedekap tangannya. Imamnya salah, coba tepuk. Ya tahu, tepuklah, jangan takut. Nepuk tangan diri aja takut. Gitu, enggak dihukum. Begitu, tepuk tangannya. Tuh. Jadi tahu tuh, enggak usah diangkat tangan kirinya, tangan kanannya aja yang diangkat. Coba tepuk. Nah, jadi imamnya tuh tahu tuh, ada tangan gerak tuh, tahu. Coba perempuan kayak laki, mundur yang 4, mundur, yang 4-nya aja, imamnya jangan mundur, terus itu mau belum mundur lah, nanti terus sujudnya biar normal, kan terus mundur. Imamnya salah, coba tepuk, lah kagak tahu imamnya, begitu, enggak tahu imamnya, begitu. Maka agama tuh mengajar, begitu. Dah duduk dah, begitu. Kalau pengen dikasih upah sama ibu-ibu, kan ngajarin ibu-ibu tuh, begitu. Tuh kayak begitu. Laki-laki subhanallah, begitu. Kalau perempuan tepuk, begitu. Nah kalau perempuannya sholatnya gayanya kayak orang laki, nepuk kagak tahu, sampai tepuk pramuka 5 kali juga kagak denger juga dia, begitu. Jadi adalah ajaran di agama tuh ditata dan diatur. 4 perbedaannya. Kelima, berbicara tentang aurat. Aurat orang laki-laki ketika sholat adalah antara pusar dan lutut. Seperti pada pelajaran syarat-syarat sah sholat yang udah kelewat. Itu begitu. Sedangkan perempuan seluruh badannya, perempuan merdeka, seluruh badannya adalah aurat kecuali wajah dan 2 telapak tangan. Dengan 2 telapak tangan. Ini perbedaan antara antara laki dan perempuan. Dari 5 ini saudara, yang nomor 5 lah yang wajib, yakni perbedaan aurat. Wajib, bedanya wajib. Adapun yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ini cuman hukumnya sunat, biar sempurna saja. Andai ada perempuan sholatnya keteknya terbuka kayak lakinya, sah saja, cuman makruh gitu. Andai perempuan rukuknya terbuka, makruh. Sujudnya terbuka, makruh. Perempuan tangannya terus begini, dengkulnya rapat, sujudnya rapat, kakinya nih, tengahnya rapat, begitu. Perempuan andai terbuka,
hanya makruh saja, ngurangin ganjaran pahala solat. Akan tetapi solatnya tetap sah, solatnya. Jadi perempuan dan laki pada perbedaan pada aurat hukumnya wajib. Perbedaan dengan laki di luar aurat nomor 1, 2, 3, 4 adalah sunnah saja. Jadi perempuan kalaulah dia takbir, jadi perempuan tangannya begini, Allahu Akbar, jangan makruh efeknya dulu. Rukunya perempuan begitu, rukunya ini kakinya rapat, ini kaki, itu tangannya jangan begini. Sujudnya juga begitu perempuan, ininya enggak terbuka, rukunya rapat, sujudnya tangannya. Jadi perempuan, orang laki dibuka. Jadi ada kucing lewat, bisa. Orang laki. Ini beda antara laki dan perempuan. Singkatnya ada 5 perbedaan laki dan perempuan ketika sholat, dan kitab kita di sini karena berkenaan dengan ruku 2 yang disebutkan, sunat bagi laki-laki merenggangkan 2 sikunya jauh dari 2 lambungnya. 2 sunat laki-laki mengangkat perutnya dijauhkan dari 2 pangkal pahanya ketika ruku dan ketika sujud. Sedangkan perempuan di sini wali ghairihi, selain laki-laki, yakni perempuan dan banci tentu, adalah merapatkan ketika ruku dan sujud sebagiannya dengan sebagian yang lain. 2 yang lain udah disebutkan sebelumnya, tapi totalnya jumlahnya ada 5 perbedaan antara laki dan perempuan ketika sholat. Dan ini kita harus jeli dan teliti. Bila kita ngajarin perempuan caranya begini, bila kita ngajarin orang laki caranya begini, bila majelisnya ada laki ada perempuan, maka ajarkan cara laki juga, ajarkan cara perempuan juga di dalam aturan-aturan sholat kita. Saya kira nggak usah banyak-banyak malam hari ini, segini aja ngaji kita, buat tanya jawab saja daripada waktu yang ada. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam. Salat asar, kemudian belakang ada teman-teman saya. Ketika saya sholat selesai, lalu teman saya di belakang itu masih tahu bahwa sholat saya kurang katanya. Lalu sedangkan saya sendiri sudah yakin ke dalam 4 rakaat, sementara teman saya melihat saya sholat kurang sholatnya. Bagaimana kasus seperti itu? Apakah harus mengulang sholatnya atau biarkan saja? Baik. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak akan sirna adanya keraguan-raguan. Bila kemudian kita memiliki keyakinan bahwa solat kita, contoh asar tadi 4, sementara ada orang, ini bukan makmum umpamanya, bilang solat kita kurang dan kita yakin 4, maka keyakinan kita yang dipegang. Bila orang itu statusnya makmum dan meyakini si makmum tuh baru 3 solatnya si imam,
yakin betul baru 3, tapi si imam yakin 4, maka makmum kalau dia ikut salam batal sholatnya, sebab tidak boleh ikut kepada imam yang nyata-nyata salahnya dalam pandangan makmum. Maka si makmum bila imam salam karena yakin 4, si makmum yakin 3, wajiblah nambah 1 rakaat lagi. Si imam tidak, karena imam punya keyakinan 4 ketika yakin. Tapi ketika muncul ragu imam, jangan benar dia banyak nih 3. Nah, begitu. Ini beda masalah. Begitu. Sepertilah imam yakin 3. Sebaliknya, imam yakin 3, sementara makmum yakin 4. Kan bisa saja terbalik begitu. Jadi imam diri lagi udah 4, karena yakinnya baru 3. Sarung umpamanya. Maka imam wajib diri. Kalau enggak diri batal, karena yakin 3. Makmum tambih, kata imam orang 3 kok di hatinya. Jadi dia enggak mau hiraukan dengan tambih itu, dia nambah aja. Bagaimana makmum? Makmum bila ikut bangun batal sholatnya. Maka makmum opsinya 2. Boleh aja mufaraqah, yakni sholat sendiri, salam aja deh, tasahud salam. Boleh yang kedua, dan itu lebih bagus, tungguin dia tasawuf, biarin imam nambah, mau biarin tasawuf, doa aja yang panjang begitu. Apakah yang dibulak-balik gitu, ya muqallibal qulub sabit qalban dinik, terus saja sampai nunggu imam salam, itu lebih tinggi begitu. Tapi makmum yang ikut diri bersama imam yang nyata-nyata salah 5, batal sholatnya, karena nggak boleh ikut imam yang nyata-nyata salahnya. Kurang lebih demikian daripada pertanyaan itu. Ya. Banyak sebenarnya, mumpung ada waktu kita bacain. Ini katanya bagaimana hukum salaman habis salam langsung habis salat. Salaman habis sholat. Secara jujur, sholat seperti di awal-awal kajian Fathul Mu'in, bahwa definisi sholat adalah aqwalun wa af'alun ghaliban muftatahatun bitakbir mukhtatamatun bitaslim bisyara'ita maksusatin. Di awal-awal Fathul Mu'in pada halaman 3 itu dijelaskan sholat definisinya adalah beberapa ucapan dan beberapa perbuatan, yakni tindakan, gerakan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang ditentukan. Artinya dengan salam sholat sudah selesai dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, sholat kita sudah selesai. Maka sholat sudah selesai, maka dengan sendirinya tidak ada hubungan dengan sholat. Berbicara salaman sesudah sholat, ini salaman sesudah sholat ini bukan daripada unsur prinsip agama yang menjadi keluar dari Islam orang yang mengerjakannya. Yang menjadi jauh dari Islam orang yang mengerjakannya, dan menjadi terlarang orang yang tidak mengerjakannya. Tapi salaman sesudah sholat ini, seperti Imamun Nawawi jelaskan di dalam kitabnya Al-Adhkar An-Nawawiyah, bahwa salaman ba'da sholat ini hukumnya boleh saja begitu. Ndak usah kemudian kita ributkan. Ada kok orang habis salam sholat pegang handphone, nggak pakai ditanya dalilnya mana itu. Habis salam sholat pakai handphone lagi.
Ada juga habis salam sholat orang wiridan dia lari diri, nggak pakai ditanya tuh lari diri itu ngapain itu ya, mana celananya nangtung lagi, begitu, pakai lari-lari, nggak pakai ditanya dalilnya. Jadi nggak pakai ditanya, yang pegang handphone nggak ditanya dalilnya mana. Jadi tak mengapa orang habis salam sholatlah kita selamat. Mulai munculnya salaman ba'da sholat ini sebagaimana dijelaskan juga di dalam Fatawa Mansurah Imam Nawawi, muncul di abad ke-6 dan itu habis asar dan habis subuh. Pertama kali ada selamanan habis sholat dan itu selamanannya sesudah doa. Zikir rame-rame baru salaman, zikir rame-rame baru salaman. Orang keliling suka zikir rame-rame, bukan langsung habis salam selaman begitu. Tapi asal hukum selaman sunnat hukumnya min tamamit tahiyya al musafaha. Di antara penyempurna daripada penghormatan adalah selaman. Jadi asal hukum selaman adalah sunat, asal hukumnya. Jadi bila mana muslim bertemu muslim maka dia selaman, sunat. Cuman ba'da sholat ini tidak dinukilkan langsung ba'da salam sholat, tapi bolehlah orang selaman. Orang angkat handphone aja boleh. Sebaiknya kalau mau selaman tar aja selesai zikir, selesai doa, berikan kesempatan orang sesudah salam sholat biar dia ngadu sama Allah dulu. Faida faragta fansab, bergegaslah kita doa, berikan kesempatan untuk doa, rapih doa adalah selaman. Padahal tadi waktu berangkat ke masjid ketemu di pintu gerbang masjid, dia ngobrol, lu dagang hari ini gimana? Lumayan sih, gue sih payah juga ya, nggak habis semuanya. Tadi nggak selaman, ngobrol lalu aja. Pas habis salam baru selaman. Padahal dari ketemu dah ada juga. Ala kulli hal, boleh saja orang salaman habis sholat, boleh saja. Jangan dilarang-larang. Seperti kita teman kita ngangkat handphone aja, boleh saja. Wong sholatnya udah selesai. Begitu, yang lari aja habis salam langsung lari boleh saja, timbang salaman enggak apa-apa. Jadi baru namanya disebut bid'ah mubahah, boleh. Tapi asal hukum salaman sunat adanya, tapi salaman enggak apa-apa, orang salaman begitu ba'da salam salat, jangan dilarang, sebab itu bukan juz agama yang menjadi usul agama, yang menjadi bahaya orang yang mengerjakannya atau meninggalkannya. Muslim sering terjadi keributan, hal-hal yang non prinsip dipertajam menjadi prinsip adanya. Bila ada satu daerah selamanan, ya kita ikut aja. Jangan sampai ada orang ngajak selamat, monyong aja mau ke jemaah ya selamat aja. Enggak apa-apa. Begitu, jangan kaku-kaku amat jadi orang gitu. Insya Allah bagus lah muslim, kurang lebih mengomentari selaman seperti itu. Tadi kagak nanya lagi, saya udah mau tutup doa aja nanya. Aduh, ya udah boleh dah, udah bikin garuk-garuk saya aja. Waalaikumsalam. Apa gerakan-gerakan daripada sholat yang dimakruhkan, perbuatan dalam agama? Ya, satu, kita sila pergi sebelum imamnya geser. Imamnya kudu geser dulu, makanya habis salam tuh imam muter 90 derajat. Jangan imamnya masih duduk tawarruk sampai subhanallah subhanallah masih begitu aja. Tuh makmum yang sila makruh. Apalagi pergi, sila aja makruh. Namanya imam nyiksa makmum. Namanya.
Imam nyiksa makmum. Imam tuh habis salam tuh geser aja. Begitu. Biasanya orang di kampung itu Allah manta salam muter datuh. Muter 90 derajat atau 180 derajat ngadep makmum. Itu untuk memberi izin makmum mau pergi silahkan. Jangan imam ngikat makmum. Kalau imamnya masih tasyahud akhir, makmum yang sila, yang pergi makruh. Kalau mau pergi intip dulu, imamnya udah geser belum? Maka imam geser itu memberi isyarat. Anda mau pergi silahkan, Anda mau zikir bersama kami lebih baik. Itu begitu. Dan masih banyak lah. Kelamaan. Enggak dari pertama mau nanya begitu. Bikin puyeng saya. Nanya begitu. Dari pertama lah. Begitu. Segini aja ya.